sesunatnya, langkah baiknya kita membaca salawatun Nabi sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pemahaman adiyani kepada kita, sehingga kita bisa memahami yang lahir maupun yang batin, yang terlihat maupun yang tersembunyi, yang sirih maupun yang terang-terangan. Dan mudah-mudahan apa yang kita bacakan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, yaitu keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan apa yang kita bacakan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan syafaat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita nanti di yaumil qiyamah. Mari kita sama-sama membaca salawatun Nabi sebanyak 3 kali. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Bismillahil awwal qabla kullil awwal wal akhir ba'da kullil akhir wal awwalu wal akhir wal zahir wal batin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subuhun kundusun Rabbuna wa Rabbul malaikati wal ruh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Shadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam satu acara pengajian rutin setiap malam Selasa. Mudah-mudahan langkah kaki kita menuju ke majlis-majlis ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua, yaitu keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat berserta salam semoga selamanya tercurah limpah kepada baginda alam yang fatwahnya begitu jelas, yang salatnya begitu khusyuk, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para tabi'in-tabi'atnya, kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapat syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Yasin Fadilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita akan menjelaskan tentang surat An-Nisa, yang mana kemarin kita telah membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim dan Nuqtah Ba. Sekarang kelanjutannya yaitu surat An-Nisa.
ayat pertama, bahwa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas, manusia, ittaqu kudu taqwa sirakabe rabbakum ingran sirakabe alladzi kan khalaqakum wis nyiptakeun ieu nas min nafsin saking diri wahidatin kang siji kang sawiji wa khalaqalan wis nyiptakeun Gusti Allah minha saking min nafsin wahidah zaujaha apa siti hawa wa bathalan digai keturunan minhuma saking karone rijalan pirang-pirang wong lanang kathiron kang akeh wa nisaan lan pirang-pirang wong adon kathiratan kang akeh wattaqulan taqwa sirakabe Allah ing Gusti Allah alladzi kang tasa'alu ngajaluk pitulung sirakabe bihi kalawan Gusti Allah wal arham lan ngejaga hubungan. Innallaha satune Allah kana kang ana ya Allah alaikum ing atas sira kabeh raqiban hale ngegawe ngejaga. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas, seluruh manusia. Ini ditunjukkan bukan untuk orang-orang yang beriman atau orang-orang yang kafir, tapi ini ditunjukkan untuk seluruh umat manusia. Yang bukan manusia tidak termasuk di ayat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hai manusia, hai semua manusia, ittaqu, harus takwa kalian semua. Kepada siapa kita bertakwa? Rabbakum, kepada Tuhan kalian, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Berarti kita disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, siapa sih orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa di dalam hadis bahwa intisalul awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut takwa. Kira-kira di antara umat manusia yang ada di alam dunia ini sanggup tidak menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangankan orang yang biasa, yang levelnya kiai juga belum tentu ia termasuk orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi kita akan menuju intisalul awamirillah wajtinabun nawahi, tidak akan pernah sanggup. Ini levelnya level para nabi. Bagaimana dengan level kita agar kita masuk dalam kategori takwa tersebut? Bahwa takwa akan kita bagi 4 bagian. Dan ini menurut kajian Romo Kiai Husain
dapat bocoran dari Romo Kiai Husain. Tahu Romo Kiai Husain? Ada yang tahu? Tolong nanti dikenalin. Beliau membocorkan rahasia takwa bagi orang-orang yang awam seperti ya ayyuhan nas. Agar supaya apa? Agar supaya kita masuk dalam kategori takwa, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa akan kita bagi 4 bagian. Yang pertama, kata Romo Kiai Husain, takwa terbagi 4 bagian, yang mana akan kita pecah huruf hijaiyah yang bertulisan takwa tersebut. Huruf takwa ada 4 huruf. Yang pertama adalah huruf ta, yang kedua adalah huruf qaf, yang ketiga adalah huruf waw, yang keempat adalah huruf alif. Dan Romo Kiai Husain menjelaskan bahwa untuk menuju ke jalan-jalan Allah Subhanahu wa ta'ala butuh rumus untuk masuk ke dalam medan takwa. Mana rumusnya? Yang pertama, huruf ta berarti bimakna tawadu'un. Apa maknanya? Yang pertama huruf ta yaitu tawadu'un. Kita harus mempunyai sifat rasa tawadhu, sopan santun terhadap siapapun. Jangan ini mah mentang-mentang sudah diberikan pangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seenak jidatnya. Bahwa di sini untuk mencapai takwa berarti kita harus sopan santun terhadap siapa saja. Artinya tawadhu. Kepada orang biasa kita sopan santun kepada mereka. Kepada anak-anak kita juga sopan santun kepada mereka. Kepada orang yang lebih tua kita sopan santun terhadap mereka. Kepada orang yang berilmu juga kita sopan santun kepada mereka. Walaupun di dalam diri kita mempunyai nur cahaya keilmuan, tapi di dalam diri kita tidak ada rasa sifat tawadhu'un, maka hilang ketakwaan kita atau ilmu kita. Bahwa di sini adalah sifat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sifat tawadhu'un itu harus dipraktekkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau seandainya kita sudah melaksanakan sopan santun terhadap siapa saja, terhadap manusia siapa saja yang ada di muka bumi ini, maka masuk dalam kategori takwa. Lalu kemudian yang kedua adalah huruf qaf. Bimakna huruf qaf menurut Romo Kiai Husain adalah qanaatun. Qanaatun bimakna menerima ketentuan baik dan ketentuan buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diberikan musibah, ketika kita diberikan ujian, ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus bisa menerima kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan keburukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarang orang menerima ketentuan baik dan ketentuan buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memberikan ujian yang baik, maka kita akan bahagia. Tapi ketika Allah memberikan ujian yang buruk, banyak sekali orang-orang yang tidak menerima tentang
ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu belum masuk qanaatun. Paham ya? Jadi yang kedua, untuk masuk ke dalam takwa adalah qanaatun. Dan yang ketiga, huruf waw menurut Romo Hyai Husain, waw adalah wiqayatun. Apa bermakna wiqayatun? Yaitu jaga diri masing-masing. Kita harus bisa menjaga diri kita dan keluarga kita, itu Al-Qur'annya. Kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal kita harus bisa menjaga diri kita masing-masing. Kalau seandainya kita mau terjerumus ke jalan yang salah, oh ternyata itu salah, kita harus bisa menjaga diri kita masing-masing. Kalau seandainya kata itu baik, maka laksanakan. Kalau itu buruk, maka tinggalkan. Kita harus bisa menjaga diri kita baik-baik. Jangan sampai akidah kita melenceng hanya gara-gara urusan dunia. Yang keempat adalah alim, yang mana bermakna ulfatun, yaitu cinta damai. Orang-orang yang mau menuju takwa harus mempunyai cinta damai, tidak ada di dalam dirinya kebencian sedikit pun. Paham ya? Mau kepada saudaranya sendiri, dan di sini dikatakan ya ayyuhan nas, kepada seluruh manusia. Mau dia Islam, mau dia non-Islam, kita harus mempunyai rasa cinta damai kepada mereka semuanya. Bahwa kalau keempat-empatnya tersebut sudah kita lakukan, yang pertama tawadu, yang kedua qanaatun, yang ketiga wiqayatun, yang keempat ulfatun, maka kita akan masuk ke dalam ittaqu, bertakwa kepada Rabbakum, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah tersebut? Alladzina khalaqakum min nafsin wahidah, yaitu dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, wa khalaqa minha, dan Allah juga yang telah menciptakan dari Nabi Adam zaujaha, yaitu Siti Hawa. Jadi ini adalah bermakna umum, ya ayyuhan nas, seluruh manusia harus takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah tersebut? Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dan Allah juga yang telah menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam. Agar apa? Wabatha minhuma, agar mereka dikasih keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rijalan, laki-laki katsiran yang banyak, wan nisaa, dan perempuan-perempuan yang banyak pula. Wattaqullaha alladzi tasaalun, agar apa? Agar mereka saling menyempurnakan, ya. Wattaqu, dan kalian harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi tasaalun, agar kalian semua termasuk orang-orang yang saling membutuhkan satu sama lain, dan kalian harus meminta bihi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa? Wal arhama, tentang kerukunan.
Jadi kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita termasuk menjadi orang-orang yang menjaga silul arham, yaitu silaturahim kepada saudara-saudara kita. Ini kesimpulan pada malam hari ini adalah salah satu peringatan bagi seluruh umat manusia, bukan orang Islam saja, bukan orang kafir saja, tapi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Kita disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa makna takwa adalah intisalul awamirillah wa jatinabun nawahi, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa bisa kita bagi tersebut menjadi 4 bagian yang sudah kita jelaskan tadi. Alladzi khalaqa min nafsin wahidah, bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah juga yang telah menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuknya. Wa batha minhuma, agar mereka berkembang biak, minhuma dari keduanya, rijalan laki-laki yang banyak, wa nisaan dan perempuan-perempuan yang banyak. Agar apa? Wattaqwa, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memintalah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kalian meminta kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Meminta apa? Meminta wal arhama, agar kalian menjaga hubungan kalian, menjaga hubungan keluarga kalian, menjadi silul arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala 'alaikum raqiba, Dia adalah menjadi penjaga untuk kalian semua, menjaga amal-amal baik dan amal-amal buruk kalian semua. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatunya. Itu saja kajian singkat pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jikalau benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Tasin hamim kafa ya anusa indama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Asallahu yakufa ba'sal ladina kafaru wallahu asyhadu wa asyhadu tankila wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma Salli
sholatan daimatan bidawamil